Gibran ini anak haram konstitusi. Nah, kita mengkhawatirkan kalau nanti Presiden Prabowo berhalangan, kemudian tugas-tugas pemerintahan ditanganin oleh Gibran, mutunya itu sudah nggak memenuhi persyaratan. Bahkan kalau gampangnya ngomong, dia ini lebih parah dari bapaknya. Jangan mengganggu Prabowo, jangan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita sarankan. Kita perlu dengan mafia hukum, mafia politik, mafia tanah, mafia ekonomi dan sebagainya. Korupsi. Dalam konteks seperti ini, kita melihat apa yang disampaikan oleh para Purnawirawan itu adalah pernyataan sikap. Tidak ada paksaan apapun juga. Kalau saran, sehebat apapun saran kita itu, kalau sudah sampai kepada kepala negara, sudah selesai dong tugas kita. Tidak bisa kita ngajukan saran terus kita, loh kok Presiden diem aja atas saran itu, nggak bisa begitu. Itu namanya bukan saran lagi, itu maksa. Memang dilema buat Prabowo. Antara udang budi sama Jokowi, karena ini anak Jokowi, atau dia memimpin negara. Kita yakin itu tahu. Dan ini dilema karena dia punya utang budi sama Jokowi. Dia udah nyatakan dengan teriakannya waktu. Tapi jangan memaksa gitu, jangan mendikte sehingga dia jadi tidak demokratis. Ya, jadi kan diktator kalau misalnya sampai mengikuti. Diktator tidak hanya berasal dari diri sendiri, kadang-kadang dari luar memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, itu namanya udah bukan saran. Dan pernyataan sikap ini sudah dihitung benar-benar. Bentuk kecintaan kepada negara. Tidak memaksakan presiden harus mencopot, tidak. Dan pernyataan sikap ini jangan melihat nomor 8 secara berurutan. Ada pertimbangan Undang-Undang Dasar 45 tidak kembali, tetapi ada semacam amandemen. Itu sangat bagus berdasarkan perkembangan. Karena sudah 25 tahun lebih kan gitu. Nggak bisa kita memaksa presiden, memaksa Prabowo sampai nanti dia bisa-bisa kepleset melanggar undang-undang. Menurut Bapak ini sudah memaksa presiden ya? Kelanjutannya ya tadinya kan tidak, makanya kan tidak ada apa-apa kan, tidak ada reaksi. Ya sesudah 2 bulan kenapa jadi begini gede? Wah ini udah keluar dari jalur. Benar. Yang nggak benar itu adalah yang merekayasa ini di belakangnya. Ini pernyataan dari forum, pernyataan sikap ini kan sudah bulan Februari. Oh, Februari? Ya. Bukan kemarin ini ya? Bukan ya. Berarti sudah 2 bulan yang lalu? Sudah 2 bulan. Jadi karena ada keanehan, kami diskusi, ya saya anggap adik-adik saya, generasi penerus bangsa kita ini kan pasti lebih pandai lah dari kami, karena kami kan frame of mind-nya zaman dulu. Nah, kalau frame of mind zaman sekarang ya kita ini bukan apa-apa. Cuma kan kita mengenyam karena hidup duluan, mengenyam pengalaman. Pengalaman kalau ada keanehan begini, mesti ini ada sesuatu di balik ini. Ada yang main di sini. Pernyataan ini pada bulan Februari nggak jadi apa-apa, dianggap suatu hal yang biasa. Iya benar, Februari. Itu kan. Iya. Tapi kenapa kok sekarang tiba-tiba jadi besar, viral gitu? Jadi satu fenomena sosial ya, yang menurut saya bisa menjadi suatu gerakan sosial besar yang berbahaya kalau tidak cepat pada tanggal 21 ya kalau saya nggak salah kemarin April 21, PPAU menyatakan bahwa itu bukan atau tidak ada kaitannya dengan angkatan udara gitu, dengan purnawirawan angkatan udara. Begitu juga Angkatan Darat, PPAD, kemudian PPAL. Melakukan yang sama. Kami merasa lega, alhamdulillah, karena purnawirawan ini kan satu simbol dari integrasi bangsa. Kenapa? Karena mereka punya suatu legalitas moral. Karena selama hidupnya, selama dinasnya mereka mengabdi untuk NKRI. Untuk itu Pancasila, Undang-Undang 45. Jadi memang mempunyai suatu
kewajiban moral dan legalitas moral yang kalau kita secara kelompok itu diorganisir di Persatuan Purnawirawan itu yang mempunyai suatu legalitas yang mempunyai satu legitimasi yang legal. Jadi kalau di luar itu kan kita mesti pelajari legitim atau tidak ya. Kita juga harus pelajari pada saat kita melangkah atau berbicara atau berpikir sesuatu kan pasti ada anunya lah, ada kaitannya dengan keadaan, perkembangan keadaan. Kalau ada sesuatu yang tadinya biasa-biasa aja, kemudian menjadi satu fenomena sosial yang membola salju tiba-tiba, artinya ada sesuatu. Saya lihat sesuatunya apa, kami diskusi. Loh, kita kan sekarang sedang berada dalam perang, Pak. Dalam perang ekonomi perdagangan dan finansial. Yang berperang itu dua kutub. Tutupnya terang-terang aja saya bilang lah Amerika Serikat dengan Cina. Dua kutub itu. Yang menang nanti jadi areng, Pak. Yang kalah jelas jadi abu. Gitu. Ya. Nah, kita jangan sampai jadi asbak. Jadi abu kita kena. Ini dalam keadaan kayak begini kok kita membicarakan sesuatu masalah yang sangat kecil dibandingkan dengan masalah negara Republik Indonesia yang dihadapi di tengah-tengah perang dunia finansial ini. Memang rakyat awam kan tidak merasa, tidak seperti ada bom jatuh di negara kita, di rumah kita, enggak. Tapi semakin lama kan makin mencekik ini. Ya. Dan kita bisa mati gitu. Dalam keadaan kayak ginilah saya sangat mengapresiasi PPAU, PPAD dan PPAL. Sudah begitu, dan karena apa yang mereka kerjakan itu sebetulnya sama dengan harapan kita. Jangan mengganggu Prabowo. Jangan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita sarankan gitu. Kalau saya kan juga bilang bahwa ini sesuatu yang biasa ya. Ini dalam negara demokrasi. Tapi ini kan merupakan saran kan. Kalau saran, sehebat apapun saran kita itu, kalau sudah sampai kepada kepala negara, ini kan masalah kenegaraan kan. Sudah selesai dong tugas kita. Tidak bisa kita ngajukan saran terus kita, loh kok presiden diam aja atas saran itu, nggak bisa begitu. Itu namanya bukan saran lagi, itu maksa. Nggak bisa kita memaksa presiden, memaksa Prabowo sampai nanti dia bisa-bisa kepleset melanggar undang-undang. Menurut Bapak ini sudah memaksa presiden ya? Kelanjutannya ya tadinya kan tidak, makanya kan tidak ada apa-apa kan, tidak ada reaksi. Ya sesudah 2 bulan kenapa jadi begini gede? Wah ini udah keluar dari jalur. Menurut saya udah nggak benar. Yang nggak benar itu adalah yang merekayasa ini di belakangnya. Jadi saya ingat pada masa-masa waktu kami masih aktif, selalu saja kita rasakan tidak bisa dibuktikan ada permainan namanya clandestine, yaitu permainan intelijen dari negara-negara besar. Langkahnya menurut saya Pak Prabowo dengan administrasinya sekarang, biar jalan, Mbak. Kita dukung, jangan diganggu. Kalau diganggu dengan memaksakan saran-saran kita yang memang konstruktif, menurut saya tidak jelek kan. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi jangan memaksa gitu, jangan mendikte sehingga dia jadi tidak demokratis. Ya, jadi kan diktator kalau misalnya sampai mengikuti. Diktator tidak hanya berasal dari bawah, Pak. Dari diri sendiri, kadang-kadang dari luar memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah itu namanya udah bukan saran. Karena kan pikiran kita sebagai rakyat kan beda dengan orang yang kita pilih mewakili kita, pemerintah. Mereka kan
punya banyak senjata. Senjatanya dia adalah senjata penggalangan dengan keras, dengan cerdas, dengan lunak. Yang kita nggak punya kan. Penggalangan lunak kan misalnya kalau CIA itu yang dia sebut penggalangan lunak itu ya clandestine itu, pakai duit gitu. Dulu, Pak. Ini penting nih. Emang ada clandestine itu di sini? Oh selalu ada Pak. Nah, jadi begini, ada satu jasanya Donald Trump kepada Republik Indonesia, yaitu membubarkan USAID. Membubarkan USAID, satu-satunya. Sesudah itu yang merugikan kita semuanya. Tapi USAID itu karena tidak menguntungkan dia, tapi buat kita tidak menguntungkan juga. Karena ada 4 orang Pak, teman saya, mantan CIA yang kerja di USAID. Ya udah jelas kerjanya kan sama juga kita purnawirawan juga kan kita tetap komit dengan NKRI. Dan kita. mereka ada di sini? Ada. Ada di sini di Singapura. Dengan USAID dibubarkan mereka pada pulang. Dan itu Pak yang mengganggu kalau kita mau bikin pembangkit listrik tenaga air, PLTU, apa itu yang mengganggu lewat NGO kan lewat USAID. Itu yang pengalaman kami itu jadi kita kalau tiap kali dibantu tuh waduh hati-hatilah. Karena ini ada permainan, kita lihat dulu tuh siapa, pensiunan sana semua. Jadi memang pensiunan mereka itu masih menjalankan misinya mereka juga. Kayak gitu kita harapkan juga kan purnawirawan TNI ini juga ABRI juga yang masih tetap komit seperti mereka begitu. Kita juga harus tetap mempertahankan NKRI. Jadi kita mengkritisi, jangan sampai menghancurkan negeri kita sendiri. Yang kita kan seringkali karena kita begitu ideal, begitu besar idealisme kita, sampai kita lupa kadang-kadang bahwa itu tidak cocok dengan keadaan sekitar kita. Untung ini Persatuan Purnawirawan TNI ini cepat gitu dan sesudah 2 bulan cepatnya itu. Tapi paling tidak menghentikan ini besar menjadi suatu gerakan sosial yang besar. Kalau menjadi suatu gerakan sosial yang besar, Pak Akbar, bahayanya ada yang nimbrung. Tinggal satu, kalau ada tokoh nasional yang sangkuni. Dulu istilahnya tuh sangkuni. Ada tokoh yang tiba-tiba nih jadi tokoh. Karena sebetulnya dia nggak kerja apa-apa. Tapi melihat kayak begini, kalau ada tokoh sangkuni muncul, ini sangat berbahaya. Kata istilah kita itu orang yang menang di tikungan ya? Ya, mengail di air keruh. Sama. Yang mengail di air keruh. Tiba-tiba terkenal dia. Terus itu ujung-ujungnya kepada dieksploitir oleh pihak clandestine itu siapa dipakai. Yang mengendalikan mereka? Nah, siapa? Ini nanti akan muncul. Untung kalau ada ketidaktepatan dalam konteks dan waktu yang meredam itu para tokoh, yaitu para purnawirawan juga yang meredam supaya kita ini mempelajari sejarah waktu kita masih aktif dulu bagaimana. Ya. Nah, sampai pemerintah turun tangan dengan menjelaskan, menurut saya itu sudah terlalu baik. Sebetulnya itu bukan persoalan. Kita itu menyampaikan satu saran. Seperti tadi saya bilang, saran sesudah disampaikan sudah dong. Namanya juga saran, jangan memaksa supaya pemerintah mengikuti saran kita. Berarti kita yang pemerintah. Jangan ini kita sudah pilih jadi pemimpin kita, sekarang kita tepak-tepak kanan kiri, nggak bisa dong. Jadi pemimpin lead in front, dia pimpin di depan. Jadi kita hanya menyarankan, sarannya udah sampai udah nggak bisa memaksa. Kalau memaksa jadi mengganggu perjalanan. Kan banyak yang dipikirkan kepala negara. Konteksnya ipolexos butmil banyak sekali. Ini kita kan tadi saya bilang ini masalah besar tapi menjadi kecil dibandingkan dengan masalah Indonesia yang sedang dihadapi. Itu presiden keliling-keliling untuk menyelamatkan supaya negeri ini selamat di dalam perang ini. Jangan sampai kembet-mbet gitu bahasa Betawinya. Dan sementara kita sendiri dalam membesar-besarkan persoalan yang kecil
Sehingga kita mengecil-ngecilkan persoalan yang besar. Iya. Ini gimana ini? Betul. Yang saya dan kawan-kawan ini khawatirkan, cuma jangan sampai kepala negara dan administrasi negara kita ini jadi karena ingin menampung aspirasi, jadi terbawa arus. Itu yang kita khawatirkan. Jangan lupa, karena saya bilang kita ini, saya pernah jadi sekretaris presiden Soeharto, Sesda Lobang, sekretaris pengendalian operasi pembangunan. Saya merasa semua proyek kita kamu ganggu melalui NGO. Dia bilang, loh NGO kamu pegang dong. Dengan megang NGO kan bisa kita kendalikan. Loh, berarti dia mengendalikan ini NGO ini. Kayak kesimpulan saya begitu. Mbak Pau juga ini orang kan. Jadi itu permainan Pak Akbar. Kita mesti hati-hati Pak. Waktu ada Pak Luhut Panjaitan bilang ini semuanya tidak terkecuali harus diaudit. Saya pikir wah clear ini. Senang saya karena permainan clandestine mereka paling tidak agak sulit jadinya. Nah, tahu sampai sekarang kan nggak diaudit kan Pak? Iya itu karena gagahnya mereka dalam mempertahankan itu. Ya tidak semua NGO, jangan terus ntar habis podcast Pak Akbar NGO wah ada ributin saya nggak semua. Tapi ada Pak yang dimainkan oleh mereka. Nah ini jadi suara disebutnya suara civil society. Bahaya Pak. Yang mereka gerakan itu bisa pembangkangan sipil, bisa perlawanan sipil, bisa kudeta sipil juga kayak di film Filipina zaman Marcos dulu. Oh, iya? Iya, jadi ini jelek Pak. Konteksnya sangat berbahaya buat kesatuan bangsa kita. Makanya kan administrasi Pak Prabowo sekarang kan merangkul semuanya. Merangkul. Tapi kita kalau dirangkul jangan jadi kalajengking dong. Kalau dipegang tangan kalajengking kan tetap gigit. Itu jangan sampai begitu. Jadi saya minta para pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa, purnawirawan apa, selalu membaca ini dengan saksama dan cerita tentang pengalamannya. Jangan jadi ngajarin. Jangan mau di depan. Masalah kenegarawanan ini kita yang perlu. Dan itu letaknya pada pilar-pilar demokrasi. Pilar demokrasi kan partai politik. Nah di situ yang harus mencetak negarawan. Supaya tidak terjadi yang kayak begini Pak.